Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang gaya. Nah, seperti yang kemarin di Zoom meeting sudah dijelaskan ya, bahwa gaya itu memiliki yang namanya simbol, simbol gaya. Simbol gaya itu menggunakan huruf F. F-nya F besar ya. Jangan F kecil karena kalau F kecil itu dia frekuensi artinya. Jadi F-nya itu F besar. Nah, F ini dari kata force. Force itu artinya gaya. Sedangkan yang kedua punya satuan. Satuan gaya itu menggunakan huruf N dari kata Newton. Ini kemarin sudah dipelajari ya. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nah, ada juga yang memecahkan satuan ini menjadi kilogram, titik itu kali M per S kuadrat. Tapi biasanya kita pakainya yang N, yang Newton. Nah, kemudian untuk rumus gaya. Rumus gaya itu sama seperti di halaman 16, yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, ini kita bisa pakai segitiga nih. Ini kelas 7 mungkin sudah diajarin ya. Yang garisnya horizontal ini artinya bagi, yang garisnya vertikal ini artinya kali. Kalian kalau membaca itu harus dari atas atau dari kiri, jangan dari kanan atau dari bawah ya. Jadi kalau F sama dengan M kali A, itu posisinya adalah F-nya di atas, M-nya di kiri, A-nya di kanan. Jadi untuk mencari F ini berarti M dikali A. Untuk mencari M berarti bacanya dari atas. F dibagi, ini kan bagi A. Oke. Kita sekarang putar, mencari A, berarti bacanya dari atas. A sama dengan F dibagi M. Nah, jadi ada 3 pengembangan rumus ya. Ini rumus pertama, rumus keduanya, ini rumus ketiganya. Nah, untuk rumus yang ini hanya berlaku, sebetulnya rumusnya sama, tapi untuk simbolnya, ini simbolnya kan hanya F. Simbol ini berlaku untuk satu gaya dalam satu benda. Jadi kalau seandainya ada di dalam satu benda, misalnya satu meja didorong sama 2 orang atau 3 orang atau lebih, maka ininya nih simbolnya jangan F tetapi menjadi resultan. Nah, jadi sigma F. Ini dibacanya sigma atau resultan R. Nah, ini artinya resultan. Resultan itu artinya total. Simbolnya ini mereka. Boleh pilih salah satu, tapi rumusnya sama. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Atau kalau mau pakai R boleh, R sama dengan M dikali A. Rumusnya sama, persis. Nggak ada yang berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari tahu nih, apa sih resultan itu? Ntar ya. Resultan adalah Oke, selanjutnya kita bahas tentang yang resultan. Resultan. Resultan itu artinya total ya. Total gaya yang bekerja. Nah, simbolnya itu bisa R atau bisa sigma F. Jadi seperti yang tadi, bisa pilih salah satu. Nah, untuk resultan itu tergantung arahnya. Satu, jika arahnya searah. Jadi jika gaya yang bekerja itu lebih dari satu tapi semuanya searah, maka resultan gayanya atau R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 tergantung jumlah gayanya ya, dan seterusnya tergantung. Yang kedua, jika arahnya berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, maka sigma F-nya atau resultannya sama dengan dikurang F1 dikurang F2. Nah, jika lebih dari 2 berarti jumlahkan dulu yang searah baru dikurangin yang beda arah. Contohnya misalnya yang searah ya. Misalnya ada balok. Ini balok nih.
didorong ke arah kanan oleh Andi, kita sebut F1. Kemudian dibantu oleh Rian ke arah yang sama, jadi F2. Kemudian dibantu oleh siapa ya namanya ya, Bambang. Ceritanya dia F3. Nah, kalau dia sama-sama searah, yaitu arah kanan, atau misalnya sama-sama ke arah kiri, maka mencari resultannya tinggal ditotalin aja, dijumlahkan. Jadi sigma F atau R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 ya. Jika seandainya ini meja balok nih, Andi mendorong ke arah kanan, berarti F1. Rian ke arah kiri. Bambang nyeleneh nih, iseng ke arah F1, berarti ini mereka berdua ke arah kanan, si Bambang ini ke arah kiri, berarti F3. Nah, berarti mencari resultannya adalah jumlahkan dulu yang searah, berarti F1 ditambah F2, baru dikurangin yang beda arah, dikurangin F3. Ini dikerjain dulu baru dikurangin. Gitu ya. Selanjutnya saya kasih contoh. Nah, selanjutnya ceritanya selanjutnya contoh. Saya kasih contoh lagi, misalnya gini. Ada balok masanya 2 kilo. Kemudian didorong ke arah kanan dengan gaya 4 Newton. Dibantu ke arah kanan juga, gayanya 2 Newton. Pertanyaannya, berapa percepatannya? Nah, jika ketemu soal seperti ini, yang pertama kali dikerjakan adalah cari resultannya mereka berdua. Resultan gayanya. Berarti tinggal dijumlah ya, karena mereka searah. Berarti F1 ditambah F2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 Newton. Nah, jika resultan ketemu, tinggal cari rumus A. A sama dengan, lihat lagi yang tadi video pertama yang di awal, sigma F dibagi M. Sigma F-nya 6 Newton, M-nya ini ya 2 kilogram. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3 M per S kuadrat. Contoh misalnya yang beda arah, ini ceritanya dia sama-sama M-nya sama dengan 2 kg. Nah, didorong ke arah kanan dengan gaya 2 Newton. Didorong ke arah kiri dengan gaya 4 Newton. Pertanyaannya sama, berapa percepatannya? Berarti caranya pun sama. Cari sigma F-nya dulu atau resultan. Karena dia beda arah, maka dikurangin. F1 dikurang F2. Berarti F1-nya adalah 2, dikurang F2-nya adalah 4, sama dengan min 2 Newton. Minus ini tidak digunakan di dalam rumus ya. Jadi di dalam rumus ini minus tidak digunakan. Nah, karena minus ini hanya merupakan arah, yaitu ke arah kiri. Jadi kalau plus itu ke arah kanan, kalau minus itu ke arah kiri. Nah, jadi yang dipakai hanya angka 2-nya saja. Jadi A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya ini ya, 2 Newton dibagi M-nya ini, 2 kg. Berarti 2 per 2 sama dengan 1 M per S kuadrat. Berarti hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang usaha setelah ini ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang usaha. Kenapa usaha saya masukkan bareng sama gaya? Karena usaha sama gaya itu berbanding lurus, atau dia tuh saling berkaitan. Silakan boleh buka buku paketnya halaman 77. Di sana tertulis bahwa semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut bisa dituliskan secara matematis, atau rumusnya bisa dituliskan W sama dengan F dikali delta S. Dengan W itu adalah usaha, satuannya adalah joule, F-nya itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan delta S adalah perpindahan, satuannya adalah
meter. Ini perhitungannya sama ya. Kalau untuk contohnya silakan di halaman 78 dibaca contohnya. Nah, kemudian usaha dan gaya itu biasanya berhubungan juga dengan daya atau laju energi. Di halaman 78 di situ dituliskan rumusnya laju energi atau daya, lambangnya adalah P sama dengan W dibagi T. W itu adalah usaha yang tadi Joule dibagi T. T itu adalah waktu atau sekonnya. Berikutnya kita lihat halaman 79 ada contohnya juga. Oke, sekarang kita coba selesaikan yang soal halaman 79. Silakan dilihat, dibuka bukunya ya. Di situ tertulis, Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton, sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan Benny adalah untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Nah, pertanyaannya adalah disuruh menentukan A, besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta. Berarti yang ditanya A itu W ya. Yang B, daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Berarti P, W dan P. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, coba kita uraikan dulu mana yang diketahui. Sekarang kita lihat yang diketahui gaya sebesar 250 Newton, berarti F sama dengan 250 Newton. Kemudian setelah itu maju ke depan dengan sejauh 50 meter, berarti perpindahan tadi itu lambangnya adalah delta S, yaitu 50 meter. Kemudian waktu yang diperlukan, waktu itu adalah lambangnya adalah T kecil. T kecilnya katanya di situ 50 sekon. Tentukan, berarti itu yang ditanya ya. Yang ditanya ada dua. Yang ditanya itu yang A katanya berapa besar usahanya, berarti W-nya berapa. Kemudian yang kedua yang B-nya adalah berapa besar dayanya. Daya itu tadi simbolnya P, P-nya itu berapa. Nah, untuk jawab kita jawab ya langsung yang A. Kita cari, biasa sih kalau P sama W gini, yang W sama P, yang W ketemu P-nya pasti ketemu sih, karena berhubungan. Pertama yang A, rumus dari W adalah F dikali delta S. Delta S itu adalah perpindahan, F-nya itu adalah gaya, dimana dua-duanya itu sudah diketahui. F-nya itu adalah 250 Newton, kemudian delta S-nya adalah 50 meter. Berarti tinggal 250 dikali 50. Hasilnya berapa? Silakan dihitung. Hasilnya adalah 12.500. Jangan lupa satuannya adalah joule. Boleh tulis J aja, boleh tulis joule itu boleh. Ini W-nya, yang A kejawab. Sekarang yang B, berapakah dayanya? Daya itu rumusnya adalah W dibagi T. W dibagi T. W itu adalah usaha, di sini sudah diketahui, yaitu 12.500 joule. Kemudian T-nya itu lo katanya 50 sekon, berarti tinggal 50 S, coret ya. Tinggal 1250 dibagi 5, hasilnya adalah 250. Satuan dari P atau daya itu adalah watt. Jadi ketemu jawabannya ini 12.500 dan 250. Nanti silahkan dicek, kalau ada kesalahan nanti boleh dikoreksi. Oke. Nah, sekarang supaya lebih paham, silakan kerjakan soal tentang gaya
Yang ini ada 3 soal gaya, soal nomor 1, 2, 3, kemudian soal yang di halaman 77. Di situ tentang usaha. Tentukan saja pernyataannya itu usaha atau bukan usaha. Jika dia usaha, ditentukan berapa besar usahanya. Kalau bukan usaha ya sudah bilang ditulis saja bukan usaha. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh tanyakan di WhatsApp secara pribadi. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.